Dan kalau mereka udah nggak ada, aku sangat rindu dengan ocehan ibuku loh. Desa Karangreja cukup bagus dan cukup menggembirakan artinya. Karangreja sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Seji Panggung Kristanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Karangreja, rekan Babinsa, Babin Kamtib, rekan-rekan perangkat, Ketua Tim Penggerak PKK, segenap perwakilan RT, kader, dan anak-anakku yang sangat luar biasa ya. Semangat apa mboten semangat? Semangat. Aduh ki rumah sarapan ya Pak Babin. Ke pripun iki? Ke warung ya. Nanti nyabu bareng ya. Sarapan bubur maksudnya gitu ya. Alhamdulillah atas ridha dan nikmat dari Allah Ta'ala kita berkesempatan hadir. Hadirin sekalian yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Kami tentunya yang pertama atas nama pemerintah Desa Karangreja mengucapkan banyak terima kasih. Panjenengan semua sudah rawuh ya di pagi hari ini. Serta sosialisasi yang berbarengan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini. Nah, perkenalkan saya Alfianda Erika Putri. Dan saya Jessica Madeline Selimahrani. Kami berdua akan memandu jalannya talk show pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang sangat fresh pagi ini. Kira-kira di hari ini kita mau ngapain ya Mbak Adia? Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2026, desa kita, khususnya itu Desa Karangreja, akan mengadakan suatu event yang berjudul Ruang Desa Sosialisasi Narkoba dengan tema pencegahan dini bahaya narkoba dan dampak hukum bagi pengguna narkoba. Itu Mbak Rani. Oke, iya pas banget nih Bapak Ibu yang kami hormati. Saat ini penyalahgunaan narkoba bukan lagi hanya menjadi persoalan di kota besar, tetapi sudah sampai melibatkan desa. Bahkan korbannya tidak hanya orang dewasa ya Mbak Adia. Banyak juga anak-anak remaja yang lebih memprihatinkan lagi. Banyak penyalahgunaan narkoba berawal dari rasa ingin tahu, ajaran teman, hingga kurangnya pengetahuan mengenai bahaya-bahayanya. Melalui kegiatan hari ini, semoga kita semua memperoleh pemahaman yang benar tentang narkoba maupun mengenai tanda-tanda penyalahgunaannya, serta mengetahui bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Nah, supaya pembahasannya lebih jelas nih, nanti tentunya kita akan dipandu ya oleh narasumber yang memang memiliki kompetensi di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Di sini ada narasumber yang sangat cantik dari kantor BNN langsung kepada Ibu Buraras Anggur Pemberatno di Bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BNN mengucapkan terima kasih dari pemerintah Desa Karangreja yang telah menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa. Ini nggak peres sih, baru datang peres enggak. Selama saya ikut kegiatan dari desa ke desa, ini kayak yang paling terniat kalau menurut saya terniat. Udah gitu dikolaborasikan dengan memang betul di tanggal 26 Juni kemarin kita memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi bentuk perhatian kita nih, keprihatinan kita terhadap para penyalahguna yang gitu. Jadi semoga kegiatan ini bisa berdampak ke teman-teman semua ya, manggil teman-teman semua ya, dari belas seumuran nih. Walaupun mungkin eranya era ibu-ibu kalian, karena anak saya juga udah SMP. Jadi eranya gitu, tapi mungkin buat teman-teman semuanya ini akan berdampak karena tadi disampaikan bahwa penyalahgunaan narkoba sudah mulai ke lini yang paling bawah, karena paling kecil dan bentuknya berbeda-beda. Bentuknya memang sudah tidak seperti pada zaman dulu, sekarang diinovasi dan sebagainya. Jadi kita bahas bareng-bareng.
gitu. Terima kasih. Kalau boleh tahu Ibu, ini jadi event pertama Ibu dalam sosialisasi terkait narkoba atau sebelumnya sudah pernah? Kebetulan pekerjaan saya sebagai penyuluh narkoba dari pertama datang, dan memang tugasnya penyuluh narkoba di BNN adalah mengedukasi masyarakat mau tahu bahayanya apa. Karena kan kalau teori kami di BNN, narkoba itu kan ada di mana-mana, banyak banget. Jadi di BNN itu ada 3 bidang utama nih yang bekerja untuk masyarakat. Di bagian pencegahan seperti saya itu mengedukasi masyarakat. Lalu di bagian rehabilitasi itu mengajak anak-anak yang menyalahgunakan narkoba untuk direhabilitasi agar terlepas dari kecanduan. Dan yang terakhir di bagian pemberantasan, memberantas narkoba yang beredar. Biar seimbang nih. Karena kalau misalkan diberantas aja, tapi anak-anaknya nggak dikasih ketahanan diri yang bagus untuk nggak pengen pakai, barang itu akan selalu ada. Sama lah kalau misalkan adik-adik senangnya kalau di toko A beli permennya apa, misalnya kita sebut permen C gitu ya. Nanti kalau misalnya nyebutin produk aku di endorse lagi kan. Kita sebut permen C. Si toko A itu kalau permen C paling laris, dia menyediakan permen C terus nggak? Otomatis sama kayak narkoba. Makanya kita tujuannya adalah membuat anak memiliki ketahanan diri yang bagus. Biar apa? Biar nggak yang pengen. Kalau nggak pengen narkoba, laku nggak? Nggak laku. Mau pedagangnya mau pindah-pindah dimanapun juga nggak akan laku karena nggak ada yang pengen. Kalau sekarang ini di Cilacap kan pedagangnya pindah-pindah juga dikejar terus ya. Karena apa? Karena anaknya masih ada yang pengen. Nah itu, jadi kita salah satu usahanya itu nanti di bagian pemberantasan nangkap mungkin bareng sama Pak Babinsa, Babinsa Fitness melaksanakan itu, tapi kami mengkreat anak-anak semuanya untuk punya ketahanan diri. Oke, terima kasih Ibu. Ya, bagaimana pesan dan pesan pertama Ibu ketika pertama kali diminta untuk mengisi acara di sosialisasi ini di Karawaci? Oke, kemarin pas dihubungin karena udah jadi kali kedua ya menyelenggarakan yang mengundang BNN, dan kebetulan pertama waktu itu di SMP 2. Kebetulan pemateri ya saya juga gitu. Nah ini kedua, ternyata saya waktu pertama ini kok momennya pas dengan Hani. Tadinya kita mau kolaborasi tuh BNN untuk kayaknya bisa lebih gede lagi nih gitu tadinya. Tapi ternyata kan di BNN seperti kita tahu ya, efisiensi anggaran dan semuanya kita dipangkas, jadi nggak ada anggaran juga. Ini menjadi hal yang luar biasa buat kami karena tumbenan ada desa yang Hari Anti Narkotika Internasional akhirnya bikin event kayak gini. Jadi ini appreciate banget sih kalau buat saya kerja. Momennya pas ya. Nah, oke baik, mungkin langsung saja ya Mbak Tia, Bu Daras, dan Bapak Ibu hadirin semuanya serta teman-teman yang saya sayangi. Untuk mengawali diskusi hari ini, izinkan kami langsung memulai dengan pertanyaan yang pertama. Oke, silakan Ibu. Oke, baik. Saya mulai dari pertanyaan talk show yang pertama nih Ibu. Begini Ibu, kita kan sering mendengar tuh istilah bahwa Indonesia itu sedang dalam kondisi yang darurat narkoba. Nah, sebenarnya seperti apa sih kondisi darurat narkoba itu sendiri, dan kenapa dari statement itu kok disebut sebagai darurat? Seperti itu Ibu. Baik, darurat narkoba kenapa muncul? Itu sejak saya masuk BNN, berarti kan saya masuk BNN itu 2014. Di 2015 itu muncul kata-kata Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Karena ciri-ciri yang pertama, kita berada di luar geografis yang sangat besar. Di Indonesia, hanya di Indonesia yang kepulauan, dan narkoba itu lewatnya ya pelabuhan-pelabuhan kecil. Kalau teman-teman bilang di Cilacap aman dong Mbak, nggak ada pelabuhan, justru di Cilacap itu pelabuhannya pelabuhan alam, yang masuk tuh kapal-kapal gede dan asing, kapal-kapal asing. Itu bisa menjadi titik nggak untuk mereka bawa barang, otomatis. Makanya kita selalu ada patroli laut bersama dengan bea cukai biasanya. Salah satunya itu. Lalu yang berikutnya ada pertumbuhan populasinya, bonus demografinya itu sangat tinggi ya. Bonus demografi nanti Indonesia itu penduduknya banyak banget nggak? Kalau Indonesia penduduknya banyak, besar, generasi mudanya hebat, disebelin nggak sama negara lain? Otomatis, bagaimana cara membunuhnya? Perang, tapi perangnya udah beda. Perangnya dikasih obat. Kalau ditanya narkoba itu dari mana sih? Nggak ada dari Indonesia, nggak ada. Semuanya di luar negeri, Malaysia, Cina itu memang sengaja importir di ekspor di sana kayak gitu. Lalu yang berikutnya ada ini kerugian negara. Iyalah, harusnya kan generasi mudanya ini ya apa namanya bekerja memutar perekonomian. Tapi kalau dipakai narkoba, anak pakai narkoba bisa bekerja nggak? Lengkar,
rezim kalau saya bilang, ya itu akan merugikan negara. Yang alasan-alasan ini aja, ada operadinya macam-macam, terus sistem penegakan hukum, kita nggak bisa bohong kalau nggak semua penegak hukum di Indonesia amanah dengan tanggung jawabnya, amanah dengan jabatannya, enggak. Saya juga mau bilang BNN bersih mbak, enggak juga. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Contoh, adik-adik semuanya deh, misalnya di rumah ada berapa saudara? 3 bersaudara misalnya. 3 bersaudara, semuanya baik semua enggak? Tidak. Enggak lah, pasti ada. Itu dari yang satu ibu dan satu bapak, apalagi kami. Dari orang tua yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda. Cuma kami berpikir bahwa pasti ada orang yang mau melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi ada hal kayak gitu pasti ada. Kita nggak bisa memungkiri. Pasti ada. Nah, ini celah-celah ini narkoba dari menjadi mesin pembunuh menurut penelitian kami. Orang yang makan narkoba, kita pernah melakukan penelitian satu harinya bisa membunuh 30 orang. Karena dia akan terus-terusan makan terus, gitu ya. Terus menyasarnya udah mulai ke anak-anak. Kami di Cilacap kemarin udah dapat anak yang pakai obat-obatan dari anak kelas 4 SD. Nah ya, jadi udah semua lini. Pusing nggak mbak? Pusing banget. BNN kenapa di Cilacap tuh ada BNN? Karena memang permasalahan peredaran penyalahgunaan narkoba itu tinggi, gitu ya. Kenapa jadi darurat narkoba? Punya case-nya seperti ini. Karena apa? Mohon maaf nih, bukan kami melihat bahwa orang desa mungkin cuek, enggak. Mungkin informasi untuk orang tuanya itu kan kurang dibandingkan kami yang di kota. Itu juga mempengaruhi. Makanya saya selalu bilang untuk orang tua harus upgrade karena perkembangan anak sekarang itu berbeda dengan zamannya kita. Beda banget, jauh banget, dan pola anak sekarang tuh berbeda. Nah, jualannya pun kan bentuknya ada yang memang apotik. Kita pernah ada yang mereka mendapatkan dari apotik. Ada juga yang memang jualan yang di warung kelontong di luarannya tuh kayak cuman jualan tisu dan sebagainya. Itu ada yang seperti itu. Tapi yang dipakai apa kalau untuk lingkungan anak-anak di pedesaan? Biasanya tidak menggunakan sabu, nggak nyampe, uangnya nggak nyampe buat beli itu gitu ya. Karena 1 gram sabu aja 1,5 juta. Nah mereka makanya pil-pil yang memang sudah beredar digunakan dalam dunia kesehatan. Dan itu yang disalahgunakan. Makanya tadi kan bilang kan, tadi ada pertanyaan narkoba itu apa, gitu kan? Narkoba itu adalah narkotika, kependekan narkoba itu kepanjangannya narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Jadi kalau di kepanjangan itu, kalau di kepanjangan sebenarnya nafsa sama aja, narkoba dan nafsa itu sama aja. Kalau di kepanjangan itu, apakah itu semua berbahaya? Tergantung kalau saya bilang. Narkoba itu tidak semuanya berbahaya. Karena apa? Awalnya digunakan dalam dunia kesehatan untuk obat. Dia digunakan sama anak-anak pedesaan untuk obat. Next slide boleh. Untuk obat yang digunakan dalam dunia kesehatan. Nah, obat-obatan itu sebetulnya kalau digunakan untuk kita sakit batuk, minum obat batuk, boleh nggak? Boleh. Tapi yang nggak boleh adalah ketika disalahgunakan. Orang napa-napa sehat-sehat banget obat. Bodoh lah kalau saya bilang apa saya obat itu yang disalahgunakan oleh anak-anak. Makanya kan bisa dilihat di tahun 2025 sampai 2026 dari mulai anak SMP di 2026 tuh sampai turun ke SD. Boleh next. Dan yang digunakan mereka adalah ini. Ada alkohol, itu jenis-jenis obat-obatan yang memang beredar tapi disalahgunakan. Seperti Trihex, pil sapi, itu. Tapi untuk saya menyampaikan ini bukan untuk teman-teman semuanya nyari ya. Ini kami warning, ketika ada teman yang membawa pil seperti ini, tolong ditolak. Itu bukan untuk kita yang sehat. Dan hanya yang boleh memberi pil itu yang boleh hanyalah dokter, orang tua sama guru. Karena apa? Mereka dikasih rata-rata dari teman, mungkin boleh next. Dikasih rata-rata teman, dari bujukan teman. Data di Cilacap tuh iya. Di SD yang kita kemarin barusan diurus, ada 12 anak di dalam satu SD. Karena apa? Menggunakan pil sapi dan itu dari teman. Nah, ya kan banyak kan? Banyak. Karena apa? Harga pil sapi itu berapa sih? 10.000 tuh bisa dapat 6 sampai 7. Tuh, semurah itu. Case-nya kita tuh itu. Makanya kalau teman-teman ini apalagi yang di sini nih, kalau dapat pil sapi, tolong laporkan ke sekolah, laporkan ke guru kalian. Ini yang di warning banget di kami.
Dampaknya apa? Dampaknya nggak sesuai dengan apa yang kita beli. 10.000 itu nggak sesuai dengan apa dampaknya kita bahas. Kita bahas di belakang ya dampaknya. Jadi tolong kalau misalkan apalagi orang tua ya, didengerin. Coba saya tuh selalu mendengarkan cerita-cerita anak-anak. Karena apa? Dari mereka tuh kita bisa mendapatkan banyak info. Oh ternyata yang baru tuh pil sapi. Oh ternyata baru bahasanya mereka berubah-berubah. Zamannya kita yang milenial itu namanya koplo udahlah. Sudah itu. Tapi sekarang ganti-ganti. Kemarin namanya seretan. Sekarang apa aja ganti-ganti. Istilah aja yang berbeda. Tapi namanya tetap sama. Gitu. Ke desa. Oke, terima kasih atas penjelasannya Ibu Laras. Nah, ternyata ancaman narkoba itu dapat menjangkau siapa saja, dia termasuk masyarakat desa, bahkan anak-anak ya Bu sekarang. Oke, nah pertanyaan yang berikutnya mungkin menjadi perhatian untuk kita semua. Mengapa remaja menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba? Dan apakah karena faktor lingkungan, keluarga, atau memang usia remaja memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi? Poin terbesarnya kayaknya keinginan tahuannya diri nggak sih? Iya nggak? Anak-anak apa yang remaja-remaja? Kebetulan saya juga anak saya tuh remaja 15 tahun, jadi emang sangat tahu. Dan saya sebagai orang tua seperti ini tuh udah pernah mengalami masih remaja. Rasa ingin tahu yang tinggi boleh, itu boleh. Saya selalu bilang sama anak saya bahwa boleh nggak kepo apapun, tapi nggak usah kepoin urusan orang lain. Yang pertama, itu rumus kalau menurut saya SOP, bodo amat. Selama itu nggak usah ngurusin. Yang kedua, pengen tahu ke hal yang positif. Contoh misalnya itu gimana ya gamers itu kok bisa ikutan Olimpiade Games? Apa kalau kalian suka? Karena memang eranya berbeda. Kalau milenial tiap hari main game, dulu kan saya main Tetris tuh zaman saya tuh dimarahin karena apa nggak ngasih duit. Tapi kalau sekarang, ya kan bisa jadi atlet loh, bisa dapetin duit sampai ke luar negeri. Teman saya ada yang jadi coachnya si e-sport, duitnya banyak. Selama kamu memang fokus dan fokus, tapi mau dolan-dolan toh ngapa? Itu boleh positif terus. Ingin tahu besar. Habis itu kan dia ini ya anak pengen diterima di lingkungannya. Punya circle kalau sekarang. Punya circle. Boleh punya circle, tapi yang positif. Di kasusnya anak SD ini, dia itu anak yang nggak punya teman. Dia akhirnya melakukan gimana caranya nih aku menarik teman-teman saya dengan dia bawa si pil sapi digerus, pil sapinya digerus, dibagi-bagiin. Temennya deketin, akhirnya dia punya teman untuk jadi masalah baru kalau menurut saya. Akhirnya apa? Ber-12 teler di kelas, dipanggillah BNN, panjang lagi nggak masalahnya? Panjang lagi nggak? Panjang. Sekolahnya beres nggak? Pelajarannya nggak beres. Itu case-nya. Jadi karena itu boleh punya teman, tapi untuk hal yang positif. Saya sama ngomong ke anak saya, nggak apa-apa kak. Kamu, jadi kalau anak saya tuh modelnya nggak punya circle dia, anaknya kemana-kemana, nggak apa-apa. Tapi kamu justru punya banyak teman dalam artian ikut organisasi apa, pindah kemana-mana, nggak masalah. Harus punya circle, bestie banget nih, harus update seperti kayak di TikTok. Standarnya kita kan TikTok ya. Standar sekarang TikTok punya bestie, punya circle, ribet-ribet nggak perlu kalau menurut saya. Kalau itu positif nggak masalah. Circle pengajian, ngaji bareng, nggak why not. Tapi kalau cuma circle buat bisa update TikTok, joget-joget bareng, selama ngasih duit why not. Nah ini kan biasanya enggak kan. Jadi harus punya tahu. Terus kayak punya masalah di rumah. Coba aku nanya nih yang cowok, kalau di rumah kalian tuh sebenarnya permasalahannya apa sih? Masih ada negara. Contohnya misalnya bukan yang harus ini, misalkan buat kalian kalau dimarahin sama orang tua, kalau dimarahin sama orang tua itu masalah nggak? Masalah, bikin stres, bete, pengen pergi dari rumah. Itu Bu, anak-anak sekarang. Zamannya kita VOC kan dia, sampai lempar apapun nggak pernah tuh kita nggak ada rasa pengen pergi. Itu karakternya memang berbeda. Anak-anak sekarang itu punya karakter yang kayak gitu. Masalah di rumah pergi, hei kamu pergi dari rumah nggak bisa makan, pede banget gitu. Kalau anak dulu diusir sama bapaknya dari rumah, mana berani. Kalau sekarang diusir kan kabur kan. Ya itu karena kalian itu yang merasa bahwa semuanya masalah gitu loh. Padahal itu
nggak masalah. Dan kalau mereka udah nggak ada, aku sangat rindu dengan ocehan ibuku loh. Kalau aku sedih, iya aku nggak pernah ada diomelin lagi sama orang tua. Karena udah nggak ada ibuku. Alhamdulillah, antusias dari warga Desa Karangreja cukup bagus dan cukup menggembirakan. Artinya dari anak-anak remaja antusias ingin mengetahui apa yang dimaksud dari narasumber, ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus mengarah ke pemikiran-pemikiran dari si anak-anak tersebut, ingin berubah apa yang jadi mindset anak tersebut. Demikian. Pesannya jangan sampai mengenal. Kalau ada orang mengenal makanya tak sayang. Kalau ini jangan mengenal biar tidak sayang. Oke? Lupa.